Ayo bergerak, ini saatnya. Ayo melangkah, kamu bisa. Percaya akan dirimu, karena tidak ada benar salah. Semua hanya pengalaman. Buka hatimu, rasakan hidup. Semua luka jadi pelita. Langkah kecil tetap berarti. Jalanmu unik, tak terganti. Lepas dan terbang, jangan ragu. Langit terbuka menunggu kamu. Setiap jatuh bukan akhir, tapi tanda kamu masih berjuang. Lepas dan terbang, kamu bisa. Tak ada yang sia. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah bergabung di kelas BCR Talk Hidup Ceria malam ini. Hidup Ceria merupakan sebuah support system untuk para pencari kesadaran. Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Juga tersedia di grup WA yang bisa diikuti oleh umum. Hidup Ceria juga hadir di Instagram dan juga Facebook. Perkenalkan, saya Santi di sini. Saya sebagai moderator. Saya juga seorang praktisi body komunikasi resonance yang berdomisili di Kota Bogor. Narasumber kita kali ini adalah Dr. David Budiwartono atau Dr. David Avandi Jayawartono. Beliau adalah founder Body Communication Resonance dan seorang yang banyak memandu perjalanan kesadaran. Topik kali ini pada malam hari ini melanjutkan topik minggu lalu, yaitu all about chakra, meridian, dan entities. Nah, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Durasi kelas hanya 1 jam. Jadi, sekiranya bisa memanfaatkan waktu untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Semoga kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan kesadaran Bapak dan Ibu semua. Mari kita memulai membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Saya sapa Pak Dokter dulu nih, Dokter David. Selamat malam, Dokter David. Malam malam Santi, malam Siska, Ya, malam Cika, malam Dokter Salin, malam semuanya. oke, selamat malam semuanya. Nah, Dokter, kemarin waktu minggu yang lalu kita membahas tentang cakra. Barusan juga sudah di-spill ini. eh, Banyak sekali mungkin yang belum memahami apa itu cakra, bagaimana cara menyeimbangkan cakra, dan bagaimana supaya kita ini tidak masuk ke namanya halu seperti itu, Dok. Ya, jadi yang dimaksud dengan halu tuh gini. Kalau kamu percaya cakra itu berfungsi seperti ceritanya Avatar, yang bisa menggerakkan benda, yang berwarna-warni dan segala macam, maka besar kemungkinan kamu nggak ngerti tentang apa itu cakra. Ingat ya, warna-warni itu muncul dari cara elektronik kita menggambarkan sebuah data. Ya, jadi tidak ada yang namanya warna-warni aneh-aneh itu tidak ada. Karena yang dilihat dengan mata batin dan yang disadari di komputer itu ada sedikit perbedaan. Seringkali eh, banyak orang itu malah terjebak untuk mencari cakra aktivasi, kundalini, cakra sakti, kundalini sakti, dan segala macamnya. Saya sangat menganjurkan hati-hati di area sini. Kenapa? Cakra itu adalah cerminan dirimu. Kemampuanmu menata alam semestamu di alam pikiranmu. Kalau cara berpikirmu bagus, cakramu secara alamiah seimbang, bersih, bagus. Ya, kalau kamu tidak teratur, tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak memiliki sebuah fitur yang jelas, misalnya kayak no judgment, tanpa sudut pandang, tidak menciptakan keberpihakan dan segala macamnya. Apa yang terjadi semakin kamu latihan adalah semakin kuat. Terus kalau kamu dengan kekuatan sebegitu besar, terus kamu marah, kamu kebayang nggak kira-kira apa yang terjadi? Ngerti ya? Makanya kenapa aku tidak menganjurkan latihan-latihan yang
membuka cakra hati, membuka cakra mata ketiga, dan lain-lain. Nggak perlu. Cakra itu tertutup karena pikiranmu yang bermasalah. Ya, makanya saya ingin membukakan banyak hal tentang area sini, karena orang zaman dulu yang bisa melihat cakra aja, merangsang cakra-cakra ini untuk penyembuhan, dan kita kenal sebagai akupunktur. Dari cakra simpul besar, mereka ada aliran dan simpul kecil yang kita kenal dengan meridian, dan dari meridian itu ada titik-titiknya, di mana titik-titik itu akan mempengaruhi organ, mempengaruhi emosional, dan mempengaruhi kesehatan. Orang zaman dulu 3.000 tahun yang lalu sudah bisa lihat ini dan belum terbang. Jadi kalau kamu nonton cakra-cakraan dan kamu percaya kamu bisa sakti, kamu bisa ngapain dan segala macam, jangan-jangan kamu terjebak di ilusinya Marvel. Ya, yuk kita mulai dengan pertanyaan, siapa yang mau bertanya tentang cakra? Dok, Ya, aku mau nanya dok, kalau cakra itu kan berarti cakra energi ya, yang 7 itu bukan ya? betul, 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 betul. Yang Jadi dari sistem Mhm. energi badan kita itu kalau dilihat dari bentuk badan ada 7 lapis. Dari 7 lapis ini di berbagai macam pemahaman ada yang membedakan jadi 3, 5, 7 ya. Jadi masing-masing itu adalah namanya subtle bodies. Masing-masing ada yang punya aliran 7, ada yang aliran 5, ada yang emotional bodies, ada yang apa bodies apa. Jadi ada sedikit perbedaan. Dari masing-masing itu akan membentuk sebuah simpul besar. Simpul besar itu yang 7 cakra dasar yang kita kenal. Base chakra, second chakra, cakra ketiga, cakra hati, cakra tenggorokan, cakra mata tunggal, dan cakra mahkota. Dan kemudian setelah cakra besar, ada namanya cakra kecil. Jadi ada 108 cakra kecil atau cakra minor penjelasannya ya. 108 cakra minor itu diajarkan di Body Communication Resonance kelas body. Setelah cakra minor ada cakra mikro. Nah, cakra mikro kita nggak ajarkan karena terlalu kecil, terlalu lama kalau mau manipulasi di situ. Lebih baik gunakan cakra mikro dan cakra mayor, itu lebih cepat. Jelas ya? Ya. Nah, karena masing-masing cakra itu menggambarkan sebuah fitur, sebuah fungsi, dan menguasai sebuah organ dan juga elemen, dari cakra ini kita bisa tahu kamu kira-kira blockade-nya ada di mana. Contoh, orang dengan luka hati, orang dengan trauma dijahatin, atau orang dengan trauma tersakiti, biasanya cakra jantung yang kena, cakra dada, jadi heart chakra yang kena. Kalau dia heart chakra yang kena, maka problem-problemnya nanti akan bermunculan sekitar paru-paru, sekitar perikardium, sekitar jantung. Kebayang ya? Jadi kenapa kita bisa punya penyakit ini atau penyakit itu? Pasti dasarnya ada luka batin yang mendasari. Nah, karena kita memahami dari keseluruhan faktor, medis kita tahu, non-medis kita tahu, sistem energi kita tahu, dan akupunktur kita tahu, kita tinggal pilih mau diberesin lewat jalur mana. Mau diberesin lewat fisik dulu, enggak apa-apa, tusuk aja jarum. Nanti badannya dia akan membaik, dengan badannya sehat, pelan-pelan mentalnya akan bisa punya kesempatan untuk pulih. Dengan BCR atau dengan modalitas lain, langsung handle di traumatiknya. Dia juga akan bisa lega atau dia bisa healing sampai sembuh sampai total. Nah, yang kita nggak tahu seringkali, ternyata yang namanya sembuh itu ada 2 tipe. Ya, terutama di area energi dan emotional healing, itu selalu ada 2 tipe. Ada yang namanya lega, ada yang namanya sembuh total. Lega itu semua tekanan seakan-akan kayak lepas dari bahu sebentar. Jadi kamu punya cukup waktu untuk bernapas. Tapi dipastikan looping. Jelas ya? Dipastikan looping. Tapi kalau kita masuk ke healing, maka kita akan berhadapan dengan emosi yang lama dan akan muncul suatu kondisi namanya healing crisis. Nah, anak-anak, teman-teman kesadaran, teman-teman praktisi, ataupun praktisi-praktisi yang memberi sesi,
ini sering melupakan menginformasikan tentang healing crisis, sehingga ketika after sesi, kliennya ngerasa nggak nyaman, emosinya keluar semua, akhirnya mereka kapok. Padahal itu adalah momen terbaik untuk melepaskan trauma masa lalu hingga akar masalah. Jelas ya? Hmm, Kalau iya. healing crisis itu bisa muncul, nanti si cakra ini akan berubah secara alamiah, jadi lebih terang, lebih bersih, berfungsi lebih lancar. Contohnya, kamu punya trauma hati, kamu punya trauma pengkhianatan, kamu punya stuck di kepercayaan. Jadi setiap kali ada ngobrol, setiap kali membuka ikatan, setiap kali menciptakan sebuah relasi, kamu selalu takut dikhianati, takut ditinggal, takut dijahatin. Ketika ini muncul dan kamu sudah masuk di fase pertahanan diri, ini akan dipendam jauh sehingga membentuk sebuah Hmm. kepribadian. Kepribadian yang kamu pikir adalah normal. Karena, oh mungkin aku memang orangnya gak gampang percayaan. Jelas ya? Ya. Padahal ini bukan kepribadian, tapi ini respons pertahanan luka batin. Ketika ini tidak diapa-apain, secara alamiah kita akan lihat heart chakra ada stagnasi. Nah, ketika Hmm. heart chakra ada stagnasi, maka problem yang dialami adalah sulit menerima, sulit percaya sama orang lain, sulit membuka sebuah hubungan, sulit mempertahankan sebuah hubungan. Ngerti ya? Jadi saling sambung menyambung satu sama lain. Nah, Mhm. ketika dapat sesi, entah itu sesi dari teori atau sesi dari body process, atau sesi dari clearing, atau sesi dari chakra, ini limitasinya bisa bergeser dan berubah. Ada yang bisa capai lega, dan ada yang bisa sampai total healing. Jadi kalau total healing setelah sesi akan normal, teringat lagi semua kenangannya. Lukanya, Hmm. marahnya, emosionalnya, pengkhianatannya, keinget lagi yang dulu-dulu. Tapi ingat, ini adalah sesi mau healing. Jadi tugasmu cuma mendewasakan emosional ini. Akui kalau kamu marah, akui kalau kamu kecewa, akui kalau kamu terasa tersakitin, dan izinkan emosi ini pergi dengan sendirinya. Paham ya? Karena kalau nggak Mhm. dikasih izin, dia nyangkut. Nah, ketika Hmm. nyangkut, nanti heart chakra terganggu, maka akan normal. Nanti kalau muncul, ada ada breast cancer, ada kista di payudara, ada problem di perikardium, selaput jantung, atau ada problem di sumbatan jantung, ada kendala di pembuluh darah, atau ada problem di paru-paru. Normal, karena semuanya akan membawa ke area yang sama. Stagnasi dalam bentuk energi akan membawa Mhm. penyakit kalau dibiarkan menimbun bertahun-tahun. Sehingga kalau kita Mhm. belajar kesadaran, normalnya ya kamu sembuh dari banyak hal. Itu normal. Itu Mhm. respons alamiah karena stagnasinya terbuka, fisiknya ikut berubah. Jadi kalau kamu belajar ilmu-ilmu kesadaran, terus malah jadi gendut, sakitnya hilang-hilang, penyakit nambah, itu perlu dipertanyakan. Kamu belajar atau vlog mekanisme pertahanan untuk kumpul-kumpul dan cari sesuatu hal yang baru. Itu belum Hmm. healing. Jelas ya. Makanya kita Iya. bisa lihat, mereka yang rajin latihan, mereka yang gali ke dalam dirinya, nanti tato sembuh dari autoimunnya, sembuh dari alerginya, sembuh dari penyakit hipertensinya. Badannya berubah lebih bagus, lebih sehat, lebih seger, lebih slim, lebih cakep. Tuh kelihatan nanti. Itu. Mhm. Kalau buat Nah, tahu misalnya trauma, kan kadang-kadang kita nggak paham juga kita trauma apa ya, gitu. Itu biasanya gimana, Dok? Maksudnya menggali menggali diri untuk kadang-kadang kan kita nggak tahu trauma kita tuh apa, perasaan bahagia-bahagia aja gitu misalnya dalam hidup. Tapi pasti semua orang punya trauma nggak, Dok, menurut dokter? hampir selalu punya, karena edukasi kita tidak ada yang menggambarkan, menjelaskan, dan melatih tentang trauma. Jadi kadang-kadang, ini aku baru nulis hari ini tentang trauma dalam relasi. Seringkali kita merasa, aku tuh nggak pernah tersakiti, aku tuh nggak pernah luka, nggak pernah trauma. Iya, tapi coba dalam relasi. Relasi adalah fasilitator yang datang ke dalam hidupmu untuk memberdayakan dirimu secara personal. Ya, ketika kamu Mhm. datang dengan pasanganmu, muncul
ngek-ngok, apakah saling ini itu dan segala macamnya. Itu menggambarkan betapa banyak traumatik yang kamu nggak sadari. Pada sebuah relasi ini akan tertrigger dan memicu berbagai macam kondisi. Cemburuan itu trauma, ya. Sulit untuk mengobrol dan membuka diri itu trauma. Sulit untuk percaya itu trauma. Kemudian tidak bisa menyampaikan itu ribut. Kalau kangen cari gara-gara. Kalau misalnya pengen ngobrol, dia cari cara ngobrolnya, cari perhatian dengan suami istri itu seringkali ngajak berantem dulu gitu. Itu sebetulnya luka batin. Kita nggak tahu karena kamu nggak di bidang situ. Tapi ini pasanganmu masa kecilnya mendapatkan abuse atau neglect dari orang tuanya. Setiap kali manggil baik-baik tidak direspon, dan setiap kali bikin gara-gara direspon. Akhirnya apa? Akhirnya dia terlatih untuk mencintai dengan cara cari gara-gara. Nah, biasanya mereka-mereka kayak gini, heart chakranya memang bermasalah. Jadi kalau nanti kamu foto Kirlane atau kamu dicek fitur-fiturnya dengan pendulum kayak atau dengan yang lain kayak, nanti kelihatan heart chakramu nggak bisa keluar energinya nyangkut. Ada banyak tempat yang dia nyangkut. Nah itu nanti saling related itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan orang mesti, wah langsung serba mampu, serba bisa. Tidak selalu bisa begitu. Seringkali kita punya luka tapi kita nggak sadar. Seringkali kita punya trauma, tapi trauma ini sudah jadi bagian dalam hidup, sehingga kamu merasa, loh, emang ini identitasku, emang aku introvert, emang aku nggak suka ketemu orang. Padahal enggak, padahal kamu pernah mengalami trauma, dan mekanisme pertahanan dirimu memilih untuk introvert ya. Jadi Iya. kalau di BCR itu beda dengan modalitas-modalitas lain. Di modalitas lain kamu nggak diajari self-diagnosis. Kalau di BCR kita ajarin self-diagnosis. Buku manual body itu tebal sekali, 150 halaman. Di dalamnya dijelaskan tentang cakra mayor, manfaat fungsi, sampai cara penggunaan, cakra minor, manfaat dan fungsi, sampai cara penggunaan, elemental, seluruh elemental, dan kaitan elemental dengan emosional. Dan habis itu ada body map. Jadi ada cara mendiagnosis dari pain. Kalau kamu dapat painnya di bahu, nggak hilang-hilang, sudah diiniin, diituin, nggak sembuh-sembuh. Coba cek, bahu ini nyimpen trauma apa? Bahu ini related dengan emosional apa? Nah, dari situ kamu bisa question dirimu sendiri dan dicari kendalanya apa, dan baru kamu bisa lepaskan. Jadi kayaknya ada 15 lembar body diagnostik di halaman paling akhir, itu kita bisa diagnostik. Misalnya kita pernah punya cancer, atau kita pernah punya myom, atau kamu pernah punya luka, atau kamu punya pain yang nggak hilang-hilang. Itu bisa dicek. Pain ini related dengan apa? Emosional yang terganggunya apa? Ini nanti cakranya dan elementalnya apa? Meridiannya jalur mana? Itu bisa dicari. Ya dok, makasih dok. Ya, jadi memang kalau belajar BCR, tujuannya adalah memberdayakan dirimu. Syukur-syukur kamu berdaya dan bisa memberdayakan orang lain, itu pilihan nanti. Jadi di BCR nggak perlu kamu harus latihan berpasangan dengan 2 orang, nggak perlu. Kamu bisa latihan sendiri. Ada caranya untuk latihan sendiri. Hanya satu latihan yang butuh orang lain. Latihan menerima dari manusia. Ya, itu kamu perlu disentuh sama orang lain. Kamu perlu belajar minta. Aku minta sesi dong, aku minta body process dong. Kamu mesti belajar minta. Cukup jelas? Jelas Ya, dok. sip. Ya, sama-sama. Teh Santi ada pertanyaan di chat box. Pertanyaan di chatbox tolong dibantu, soalnya aku pakai HP. Nanti nge-lag kayaknya. Ya, ini dok ada pertanyaan dari Pak Hendri Gunawan. Ya, Malam dok, cakra dengan body, mind, and soul ada persamaan atau perbedaan? cakra, body, mind, and soul. Beda. Jadi kalau kita bicara tentang three bodies, maka three bodies itu terdiri dari tubuh fisik,
pola pikir atau pikiran dan jiwa, ya. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Seringkali kita bilangnya tubuh, jiwa, raga. Padahal tubuh dan raga itu sama. Jadi mestinya pikiran, jiwa, dan raga. Nah, di dalam body, di dalam raga, itu ada tubuh fisik dan ada tubuh energi. Kalau tubuh fisik punya otot, punya pembuluh darah, punya tulang. Kalau tubuh energi punya cakra, punya meridian, dan punya titik-titik akupunkturnya. Jadi ada cakra mayor, cakra minor, cakra mikro, ada meridian, ada titik-titik akupunkturnya, ada arah jalur perputaran energi besar yang kita kenal sebagai kundalini. Jelas ya? Jadi kalau kita bicara tentang mind dengan cakra, apakah sama? Beda. Cakra itu akan menggambarkan keseluruhan isi pikiranmu. Kamu mikirnya jelek, kamu mikirnya aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku bingung dan segala macam, maka 7 cakra besarmu akan blok. Makanya dibilangnya I am itu untuk cakra pertama, I do itu untuk cakra kedua, cakra kedua I receive, I do itu cakra kedua, ketiga. I gratitude itu untuk cakra keempat. I speak itu untuk cakra kelima. Ya, cakra keenam itu I perceive, cakra kelima. Dan cakra yang terakhir, crown, itu adalah I receive. Ketika kita sulit untuk menerima, atas akan blok. Ketika kamu selalu ragu sama dirimu sendiri, bawah akan blok. Makanya cakra itu akan menggambarkan pola pikir. Gimana caranya benerin cakra? Rubah pola pikirmu. Berhenti invalidasi, secara alamiah sebagian heart akan terbuka, sebagian first chakra akan terbuka, sebagian second chakra akan terbuka, sebagian chakra ketujuh akan terbuka secara alamiah. Jadi kalau mau cakra-cakramu sehat, mau cakra-cakramu bersih, latihannya adalah cara berpikir. Dok, apakah cakra dan meridian itu memang saling terhubung gitu ya, Dok? Yes. Jadi cakra itu saklar besar, meridian itu jalur kecil, titik akupunktur itu yang lebih kecilnya lagi. Ya, titik akupunktur kalau di cakra juga termasuk cakra mikro. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada dari Kak Liana Husin. Ya, Nak. Mana Liana? Kak Liana, Pertanyaannya apa? silakan. Saya dok, bising kali di sini dok. Sama, Lagi aku juga. deket Ini nyari kafe yang sepi, begitu kita duduk langsung rame. Iya, lagi tepar juga dok. Makanya nggak hidup camp. Iya, nggak apa-apa. Itu nanya tadi dok, itu misalnya kayak buat itulah tadi ya kayak cakra-cakra dan segala macam itu apa bisa cuman dengan kalau kita belajar BCR head aja atau harus kan dia kan Cakra ada di kelas body. oh itu dia. Iya, cakra di kelas body. Setelah kamu beres kelas body, sebagian besar kelas bisa jarak jauh. Karena prakteknya kamu udah tahu, tinggal latihan. Tapi sampai kelas body, terpaksa kamu harus hadir karena kita sedang belajar praktek yang pertama kali. Oh gitu harus hadir ke sana ya dok. Mm-mm. Oke lah, baiklah. Oke, ya, Terima sip. kasih Ya, ya dok. sama-sama. Dok, kalau gimana caranya kita tuh selain yang tadi dijelaskan tadi, kita aware gitu bahwa cakra kita tuh lagi nggak stabil gitu, lagi nggak seimbang gitu, Dok. Nanti rada Bagaimana putus-putus. cara? Iya ini Dok, lagi di luar lagi hujan. Kedengeran nggak, Dok? Pak, nanti Halo?
set on off kamera dulu, Dok. Gimana Halo? caranya tahu cakra itu balance? Gampang. Ah, Bisa pakai, ya, gimana cara tahu cakramu balance? Gampang. hmm. Kamu boleh pakai, eh, kamu bisa lihat di manual body atau kamu bisa cek tentang apakah cakraku balance. Ya, ada banyak informasi dan penjelasan di internet tentang cakra balance. Karena kalau cakramu balance, badanmu juga akan totally berbeda. Contohnya, cakra dasar atau muladhara. Ciri cakra seimbang adalah perasaan aman dan terlindungi, keseimbangan emosional. Ciri tidak seimbang adalah materialisme yang berlebihan, kekakuan, agresi, ketakutan, kurang percaya diri, dan juga kelesuan fisik. Ya, itu termasuk di dalam ketidakseimbangan. Misalnya kamu berhadapan dengan heart chakra atau solar plexus chakra. Seimbang itu PD. Kemudian kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi berani mengambil keputusan. Kemudian semangat hidup tinggi, ceria. Kalau dia underaktif, dia masuk ke tidak percaya diri dan tidak berharga dan kemudian pasif. Kalau dia overaktif, jadinya malah otoriter, agresif, dan ambisi yang terlalu berlebihan. Kalau dia misalnya ada di cakra hati, heart chakra misalnya, ciri-ciri dia seimbang adalah kemampuan untuk mencintai diri dan menerima cinta. Ya, banyak banget orang yang tidak bisa menerima cinta. Jadi kalau disayang orang atau dipuji itu kamu ganteng banget atau kamu cantik banget, enggak, masa gitu ya. Terus hubungan yang harmonis dengan siapapun dan empati dan belas kasih yang seimbang. Jadi nggak sampai kamu terhanyut dengan empati simpati, kamu bisa merasakan kesulitan orang lain, tapi kamu juga bisa menolak orang lain, ya. Kalau dia underaktif, dia kesulitan dalam hubungan, kurang empati dan kemudian rasa terasing, kesepian. Kalau dia overaktif, malah kecenderungan untuk terlalu mengalah, terlalu emosional, terlalu cemburu, dan terlalu melayani orang lain. Jadi pada saat kita memahami area-area ini, kita tahu bahwa cakra itu akan menggambarkan who you are, ya. Tapi jangan dibalik, cakramu yang bermasalah makanya kamu begitu, nggak bisa. Cakra ini cuma monitor. Apapun pikiranmu, apapun beliefmu, dan apapun yang menjadikan dasarmu akan terpancarkan di cakra. Jadi nggak mungkin monitornya di healing. Ngerti ya maksudku ya? Jadi kalau kamu mau merubah kesehatan cakramu, pikirannya dirubah, cara berpikirnya dirubah. Oke? Oke, Dok. Jadi ada lagi dari Pak Henry Gunawan, apakah dengan merubah pola pikir maka cakra akan mengikuti perubahan pola pikir? Yes, karena cakra pada dasarnya cuma monitor. Jadi karena alam kesadaran kita tuh nggak ada batasnya, ya. Kamu boleh latihan, kamu boleh cek. Ketika kamu menyadari bahwa alam semesta pikiranmu tidak berbatas, maka badan ini memetakan kelompok-kelompok dan kategori-kategori untuk memudahkan kamu belajar. Contohnya, base chakra warnanya merah. Semuanya berhubungan dengan kepercayaan diri, berhubungan dengan amarah, berhubungan dengan rasa nyaman. Kemudian warna orange, kemudian warna kuning. Masing-masing bisa digambarkan dengan frekuensi color chart, ya. Tapi bukan artinya energimu warnanya betul-betul merah, bukan. Itu hanya untuk membantu cara kita membaca lewat elektronik sebetulnya. Sampai sini paham ya? Jadi bukan, kamu tidak memungkinkan memperbaiki cakra tanpa mengubah pola mentalmu dan mengubah cara berpikirmu atau mengubah beliefmu. Tidak mungkin. Kalau kamu percaya bahwa aku jelek, gak pede, ya cakramu akan begitu terus. Gimana caranya membuat cakramu bagus? Ya dirubah pola pikir aku nggak layak itu dirubah jadi aku layak. Yang tadinya nggak pede, yang nggak self-love, itu dirubah jadi self-love. Yang tadinya takut menerima cinta, belajar untuk menerima cinta kasih. Oke, dari Pak Yos, Dok. Tahap Ya, menyehatkan pertanyaannya apa? cakra dasar gimana ya, Dok? Tahap penyehatan cakra Tahap dasar menyehat dimulai dari cara berpikir positif dulu.
Berhenti makan karbo agar kamu nggak terjebak di adiksi, ya. Berhenti makan karbohidrat agar kamu tidak terjebak di adiksi. Dan kemudian belajar untuk tidak melakukan invalidasi diri. Aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku bingung, aku takut, aku malu. Itu buang semua. Tidak ada yang namanya menyangkal. Ya. Tapi tidak ada yang namanya menyangkal juga bukan artinya kamu boleh bohong. Oh enggak, aku kaya. Padahal kamu nggak kaya. Nggak bisa. Kamu harus belajar jujur apa adanya. Tapi kamu pilih kalimat yang bisa berkembang. Aku belum pegang uang. Aku belum punya keuanganku belum stabil. Itu bisa. Tapi dengan bilang, aku nggak kaya, aku nggak punya apa-apa. Itu mematikan semua jalan. Oke, Dok. Ada dari Kak Orinda Fardiana. Untuk bisa membaca cakra, apakah harus punya indera keenam yang kuat? Enggak lah, ada chartnya kok. Tinggal di buku, cek aja. Kamu cakra mana yang mau dibaca? Orinda. Tak bacain cakra truth ya, mudah-mudahan cocok. Truth cakra. Ciri-ciri cakra seimbang, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kejujuran dan integritas dalam berbicara, creativity dalam ekspresi. Kalau dia overaktif, cerewet, tidak bisa mendengarkan orang lain dan selalu bergosip. Kalau dia underaktif, kesulitan untuk bicara, takut untuk mengungkapkan diri, dan kemudian sangat tertutup. Ya, cakra ini berhubungan dengan organ kelenjar tiroid. Cakra ini berhubungan dengan kelenjar tiroid. Jadi kalau seandainya bermasalah, metabolismemu juga akan terganggu. Oke? Kak Ronda, sudah dijawab ya? Silakan teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Dok, kalau warna, Nanya-nanya. Ya, maaf, nanya lagi kalau warna-warna itu termasuk yang dinamakan aura bukan? Yang orang suka bilang ya, aura. betul, betul. Jadi ketika cakramu sehat, warna energimu secara alamiah kelihatan seperti berwarna-warni dan cerah. Tapi kalau kamu energi yang nggak sehat, akan ada blok-blok gelap dan blok-blok suram. Aku tuh suka denger misalnya kalau warna biru, kan ada yang suka difoto ya, Dok ya. Ada foto aura Heeh. gitu. Ada Ya, betul, warna biru betul. untuk energi kasih sayang atau apa gitu. Begitu nggak sih, Dok? Enggak. Jadi warna itu muncul karena secara sistem eh, frekuensi itu digambarkan dengan kelompok. Jadi kelompok frekuensi sekian sampai sekian akan berwarna sekian. Kelompok frekuensi sekian sampai sekian akan berwarna sekian. Jadi sebetulnya aslinya tidak berwarna-warni. Tapi karena kita selalu diajarin bahwa cakra satu warnanya merah, cakra dua warnanya orange, cakra tiga warnanya kuning, otak kita pun akan memberikan kesan warna yang sama. Padahal nggak gitu juga. Hmm, Jelas ya. Karena kita nggak bisa lihat iya. bilang, oh ini orang lagi jatuh cinta. Ada warna hijau. Enggak gitu. Hmm. Tapi kemampuan warna hijau itu adalah kemampuan untuk membuat relasi. Dia mampu mengendalikan emosionalnya, dia mampu mencintai dirinya, dan dia mampu menerima cinta orang lain. Itu warna hijau. Tapi bisa terlihat ya kalau di apa di ada alatnya kan gitu, Dok. Itu Ada alatnya. mhm. Jadi Itu namanya valid ya, photokirlane. foto Guerlain itu maksudnya. Lumayan. Tergantung Mhm. mesinnya. Ada yang mesin yang buat fun, ada mesin yang buat research. Kalau mesin yang buat fun ya seru-seruan, nggak apa-apa. Jangan jangan dibikin apa ya, jangan dibikin solid karena alatnya terlalu sederhana. Mhm. Jelas ya? Ya, jelas, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama. Kadang-kadang belajar mundur itu lebih menyenangkan karena kita nggak tahu seberapa jujur kamu terhadap dirimu sendiri.
Ada yang jujur banget sama dirinya sendiri. Jadi kalau marah, dia bisa marah. Kalau dia sedih, dia bisa ngaku sedih. Kalau dia terluka, dia bisa ngaku terluka. Tapi nggak semua orang sejujur itu. Problem akan muncul ketika kamu sulit untuk jujur sama dirimu sendiri dan pengen tampil kuat. Hatimu rapuh, kamu terluka, tapi kamu berusaha tegar. Jadi kalau ditanya, sedih tak? Enggak. Sakit tak? Enggak. Akhirnya kamu membaalkan dirimu sendiri dan traumanya akan numpuk yang paling dalam. Nah, ketika itu terjadi, maka energi dari area-area badanmu ini yang akan terganggu dan berubah. Misalnya kamu nimbun rasa ketakutan yang berlebihan, maka ginjalmu yang akan kena. Karena dia nyimpennya di cakra ketiga. Semua energi untuk berani dan semua energi untuk creativity akan terganggu. Ya, nanti. Halo dok, ada lagi dari Pak Henry Gunawan dok. Saya pernah dikasih batu katanya untuk memperbaiki cakra. Tolong penjelasannya, terima kasih. Waduh, jangan nanya saya, nanya dukun batu. Saya ngajarin tentang kesadaran. Saya nggak ngajarin dukun batu. Ingat ya, Menarik selama yang kayak, belajar ya. selama belajar kesadaran itu memang godaannya banyak sekali. Tapi ingat, kalau nggak selaras dengan I am the source, pertanyakan berkali-kali. Ya, kalau memang kamu bisa healing sama batu, kamu dari lahir sampai sekarang hidup di atas satu batu besar yang namanya planet bumi. Buktinya kata healing tuh, kurang batu apa? Seluruh mineral ada di bawah kaki kita. Kurang batu apa? Ada emas di bawah sana, ada intan di bawah sana. Seluruh mineral ada. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ada satu batu mineral yang bisa memperbaiki cakramu. Tidak mungkin. Karena artinya bukan I am the source. Ya, ada orang yang bisa ngelihat warna aura, tapi hampir semuanya halu. Jadi orang yang betul-betul bisa lihat warna aura, itu tidak pernah lihat di mata. Dia selalu lihatnya di dalam. Bukan dalam bentuk berbagai macam warna-warni. Jelas ya? Kalau kamu pengen ngetes, aja orang yang bisa lihat, suruh bikin perbandingan. Yang dia lihat dengan yang hasil di foto sama atau enggak. Kalau memang dia bisa 3 kali lihat dan kasih informasi warnanya sama, ya mungkin benar. Tapi sepanjang pengetahuan itu tidak pernah sama. Oke? Oke dok. Ini dok, mau tanya, kalau misalnya untuk latihan pernapasan itu bisa membantu melancarkan aliran energi atau cakra juga nggak dok? Enggak. Lebih power iya, tapi nanti masuknya di subtle bodies. Cakra lebih cenderung menggambarkan energi emosional atau pikiran. Ya, latihan nafas itu ada di subtle bodies. Jadi nanti yang berkembang energi dalam yang kita kenal seperti chi, ya, energi prana atau energi chi yang lebih kita kenal. Tapi kalau cakra sendiri itu menggambarkan emosional balance, emosional energimu masing-masing. Jadi nggak mungkin heart cakramu membaik ketika kamu latihan napas, nggak bisa. Mau latihan napas di air, mau latihan napas di gunung, mau latihan napas cepat, mau pakai perut, pakai dada, pakai diafragma. Masalahnya adalah kamu masih sulit membuka diri dan menerima diri. Jadi latihannya membuka diri dan menerima diri. Mau dinapasin kayak gimana ya nggak mungkin berubah. Emang kalau kamu berantem sama istrimu atau sama pacarmu, mau napas, tetap damai. Gak mungkin lah, dari mana cerita itu? Tapi energimu nambah, mungkin. Ya, jadi makanya kadang-kadang kita belajar mesti berpikir. Jangan sampai kamu belajar yang aneh-aneh terus masuk di area gray area. Karena area ini banyak banget diminati sama orang-orang yang sejenis, sama-sama halu. Kalau kamu gagal menggunakan heavy and light, kamu akan masuk di pembenaran. Kalau kamu benar-benar mahir di heavy and light, kamu tidak mungkin gembrot setelah latihan. Jelas ya?
Kalau kamu sadar dengan badanmu sendiri, kamu embodiment dengan badanmu sendiri, kamu latihan dengan awarenessmu sendiri, kamu akan bisa merubah kesehatan badanmu sendiri. Tapi kalau ternyata latihanmu malah bikin kamu gendut dan tambah penyakit, itu something. Nggak mungkin kesadaran nambah penyakit, itu intinya. Kalau kamu sadar, pasti kamu tahu mana yang bikin kamu sakit. Ada pertanyaan lagi. PCR itu modalitasnya sangat berbeda dari seluruh modalitas yang lain. Jadi kalau yang lain kamu belajar prana tok. Kamu belajar frekuensi tok. Kamu belajar cakra tok. Tapi di dalam BCR tuh kita belajar subtle bodies, kita belajar cakra, kita belajar meridian. Ada super spesialis. Kalau kamu ngerti dengan meridian dan kamu belajar akupunkturnya, kamu bisa gunakan akupunktur energi. Kamu bisa pergunakan itu. Kamu belajar elemental, kamu akan pelajari di elemental juga di TCM. Kamu bisa manfaatkan kelebihan-kelebihan alam untuk dirimu sendiri, ya. Mata glaukoma, nggak usah aneh-aneh pakai energi, ke dokter mata dulu, ya. Jangan halu. Saya sering kali dapat pasien-pasien yang aneh yang dipertahankan dengan orang-orang spiritualitas jadinya tambah hancur. Jadi kalau kamu punya penyakit, beresin dulu ke dokter. Boleh sambil menyembuhkan dengan cara lain, boleh. Tapi kamu tidak boleh meninggalkan kedokteran. Kamu kerjakan dulu dan kemudian kamu cari cara lain untuk healing. Karena gimana pun juga obat jauh lebih cepat dibandingkan latihan energi. Ya, apalagi mata itu maju bisa, mundur tidak bisa. Jadi kalau dia progres memburuk dan akhirnya sampai benar-benar buta, kamu tidak ada cara lain untuk kehilangan matamu. Tidak mungkin dia balik. Jadi untuk mencegah yang terburuk, obatin dulu sambil belakangan. Nanti tinggal dicari pola hidup yang mana yang bermasalah, pola makan mana yang bermasalah. Ini ada hubungan dengan kaitan autoimun, atau ini ada kebutuhan kaitannya dengan penolakan terhadap melihat segala sesuatu, dicari, nanti pasti ketemu. Tapi obat jangan ditinggalkan. Jelas ya? Sebagai seorang praktisi energi ataupun fasilitator energi, kamu dilarang merubah aturan dokter. Tidak boleh rubah-rubah jumlah resep, tablet resep, obat-obatan, kamu tidak boleh karena kamu tidak punya kewenangan. Oke? Menurut dokter mata tidak ada cara mempertahankan yang sudah ada. Ya kalau memperbaiki memang glaukoma nggak segampang itu. Tapi sekarang teknologi ada peptides, nggak tahu masih memungkinkan atau enggak. Seharusnya dengan kamu latihan mental dan segala macam akan ketemu problem-problem yang lainnya. Ya, jadi ayo dicari, jangan menyerah semudah itu. Obat tidak boleh berhenti. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Dok, eh, kayak yang tadi dokter bilang, apa namanya, ketidakjujuran terhadap diri sendiri itu kan juga bisa menghambat aliran energi dalam tubuh kita, dalam diri kita sendiri, Dok. Terus, bagaimana cara membongkar agar diri kita itu bisa mengakui atau lebih bisa menerima dan lebih jujur kepada diri sendiri juga gitu, Dok. Kadang-kadang ya iya, kadang saya juga merasa sok kuat lah, sok baik-baik saja lah, padahal itu enggak gitu ya, Dok. Ya, Untuk mengubahnya itu loh, Dok. ya kalau di kelas sih kita punya BCR body ya. Dalam BCR body itu kita belajar untuk merilis semua energi stagnan yang ada di cakra. Ketika cakra besarmu dirawat secara alamiah, emosionalmu berubah. Kamu jadi lebih mudah untuk menyadari problem-problemmu sendiri. Nah, pertanyaannya, mau sampai kapan kamu merasa tidak ada apa-apa? Karena yang namanya emosional ini ya cuma ditumpuk, tumpuk, 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 nanti dia
mencapai batas tertentu fisik yang rusak. Kayak tadi, mata nih ya, glaukoma, tekanan tinggi di antara mata. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu sering melihat kejadian-kejadian yang menurut kamu tidak benar, tapi kamu nggak bisa berkata-kata apa-apa, dan kamu tetap terpaksa harus melihat itu sendiri? Ya, karena kalau memang ada areanya, ya itu gitu. Makanya pertanyaannya, mau nggak semua luka batin ini diperbaiki? Karena ketika kita punya problem dengan mata, pertanyaannya adalah apakah kamu gagal untuk mengekspresikan diri atau kamu punya kesalahan dengan trust atau mistrust dari orang lain? Apa yang jadi masalahnya? Kita bisa cari di situ. Kalau misalnya memang belum muncul masalahnya yang tersembunyi di balik itu, selain dengan teknik BCR, apakah ada teknik lainnya juga, Dok? Oh ada, kita nggak pernah gagal menggali apapun yang tersembunyi. Saran aku, kalau kamu udah ganti-ganti modalitas, jajan-jajan modalitas, itu salah satu bentuk stres. Itu salah satu bentuk traumatic reaction dalam bentuk vlog. Jadi kumpul-kumpul, cari hal yang baru, belajar yang hal baru, tapi nggak ada yang pernah mahir. Ya, kalau memang itu yang terjadi, maka saran saya adalah baca pemurnian yang diberikan di kelas BCR, mulai dari 1A sampai nomor 3, dan gali sampai relasi yang terdekat. Jadi misalnya kamu kendalanya ada di emosional. Jadi beresin 1, 2, 1A, 1B, 2, dan 3. Terus nanti cari di dalam pemurnian body itu ada banyak tentang relasi, tubuh, dan segala macam beresin. Pasti ketemu nanti di dalamnya. Dan nggak mungkin bisa lolos kalau di situ. Ya, Ya, Dok. Dan ini untuk yang tadi pemurnian batin itu, teman-teman yang belum tahu seperti apakah itu bisa join di grup grup info. WhatsApp ya, grup info. Ya, Nah, saya yang sudah sering, saya di-share ini selalu oleh bagi-bagi yang Kak 1A. Siska. Jadi please yang teman-teman yang belum pernah baca, yuk baca yang 1A. Segala penyakit akan ketemu inti masalahnya ketika kamu tidak lagi memilih merusak diri. Dan 1A itu menggagalkan semua kesepakatan kamu terhadap merusak diri. Ya, Oke? Dok. Dan oke, Dok. Di grup juga banyak sekali ya testimoni-testimoni dari teman-teman semua yang memang sudah apa namanya, ada beberapa yang menyadari hal-hal yang tidak terbuka dan akhirnya terbuka setelah membacakan dalam apa Betul, namanya pemurnian batin tersebut ya, Dok ya. betul. Beberapa saat lalu ada yang lapor keuangan mulai membaik setelah kebencian terhadap orang tua dan mertua membaik. Jadi ketika kamu mempertahankan kemarahan dan kebencian, pasti ada something yang bakal stagnan. Ya, Dok. Teman-teman silahkan apakah ada pertanyaan lagi? Kak Cika, ada yang ingin ditanyakan Kak Cika? Boleh yang lain dulu. Oke, teman-teman nanti silakan untuk ada Kak Siska sudah share link grup info BCR di sana nanti teman-teman bisa untuk join, bisa berdiskusi lebih lanjut lagi tentang kesadaran ataupun tentang informasi tentang cakra meridian. Nanti next ada lagi pertemuan membahas tentang entities ya Dok, ini seru sekali. Nah, Ya, minggu silakan di depan sana kita ataupun mulai di masuk ya, ke bahasan tentang entitas ya. Entitas itu seru ya. banget, Ya. tapi banyak hampir Seru banget. 90%-nya masuk ke halu dan masuk ke ngayal. Jadi akhirnya yang seharusnya kita makin paham tentang doa, yang seharusnya kita bisa menyadari jawaban dari sebuah doa, malah main kunti-kuntian dan main spirit-spiritan dan main leluhur-leluhuran. Padahal enggak gitu seharusnya. Ya, Dok, ya. tadi kan dokter tuh bilang yang entitas itu. Kan suka ada Mm-mm. yang bilang apa sih dibukain mata batinnya, itu tuh maksudnya itu ya? Atau beda lagi?
Beda lagi. Jadi mata batin itu sudah diciptakan Tuhan dalam kondisi terbuka. Yang membuat dia menutup itu adalah cara berpikir kamu, judgement kamu, kebencian kamu, kemarahan kamu. Tidak mungkin mata batin ini dibuka oleh orang lain, ya. Kalau kamu ngikut-ngikut orang-orang yang buka mata ketiga, buka mata batin, hampir selalu mereka-mereka ini akan berakhir di psikiater atau schizofrenik. Judgement-nya tambah parah. Nanti dia bisa lihat hal-hal yang tidak ada. Karena halunya makin dipertebal dengan sugesti mata batinmu terbuka. Jelas. Kalau di cakra itu cakra keberapa berarti? Cakra ke-6, mata tunggal. Oh, Ya, cuman mata tunggal itu ada 4 set. Ada cakra mata ketiga, ada set 1, ada set 2, ada set 3, dan set 4. Dari 4 ini seharusnya balance. Makanya kita kerjakan PCR head yang grup yang keempat itu, kita kerjakan keempat-empatnya balance. Seringkali yang dilakukan mengaktifkan cuma 1. 3 tertutup, 1 terbuka. Jadi tambah konslet. Ya, Oke. perhatiin deh. Kamu kalau pengen lihat-lihat orang-orang konslet, coba masuk aja ke grup-grup spiritual. Banyak yang konslet, nanti bisa lucu-lucu lu lihat semua. Kenapa begitu? Dari 4 keseimbangan cakra, cuma 1 dibuka besar-besar. Akhirnya apa? Mereka lihat semuanya seperti ilusi dan halu. Paham ya? Karena normalnya nggak begitu. Area ini kalau dibuka dan dia balance, malah kamu akan menyadari banyak hal indah. Hadirat Tuhan, tuntunan semesta, ada energi, nggak ada energi, ada komunikasi, nggak ada komunikasi. Tapi nggak ada yang namanya serem-serem, jelek-jelek, perempuan berambut panjang, berambut putih, berambut merah, nggak ada. Energi nggak mungkin bentuknya perempuan. Berarti Jelas itu ya? kayak bayangannya sesuai dengan cerita yang pernah dia dengar sebelumnya. Iya. Energi itu akan membangkitkan kesadaran pikirannya dia dan mencari kenangan di memori terdekat. Kalau di memori terdekat, ketakutan terhadap energi selalu muncul dalam cerita Kunti, maka munculnya ya Kunti. Kalau kamu nonton film Jembatan Ancol, tipe yang lama, maka munculnya yang setan putih. Kalau kamu nonton Jembatan Ancol yang tipe baru, maka kamu kenal ada jenderalnya kuntilanak yang bajunya merah. Tapi di dunia alam semesta nggak ada baju merah, baju putih. Energi baju dari mana? Ngerti kan? Itu cerita lokal, itu Hollywood gitu. Jadi kita nggak bisa, maksudnya dengan kesadaran, justru yang aneh-aneh itu hilang semua. Kamu akan tahu, oh ada energi, oh tidak ada energi. Oh ada jawaban, oh tidak ada jawaban. Makin simpel, makin sederhana, dan makin nyaman. Justru semakin belajar entitas, semakin hilang ketakutan terhadap entitas. Ngerti kan? Karena orang waras sadar yang harus ditakutin itu rampok, bukan entitas. Bisi-bisi aja kamu 40 tahun kedengeran, takut apa? Iya, Mau dok, cubit udah, nggak dok. bisa, mau tentu nggak bisa, mau ganggu nggak bisa. Yang harus takutin. Nah kalau rampok, lah kamu kalau dibegal ya luka-luka. Iya kan? Logis lah. Jelas ya. Makanya kita belajar kesadaran jangan sampai tambah jadi kesintingan. Yang namanya kesadaran itu tambah waras. Kalau belajar kesadaran tambah halu itu bukan kewarasan namanya, kesintingan itu namanya. Belajar kesadaran, buntut-buntutnya jadi pasien dokter Lili, psikiater, schizofrenik. Kan bukan tambah sadar itu mah. Masa belajar kesadaran tambah aneh gitu kan? Iya, dok. Ya, tapi memang ya di semesta ini ya ada yang begitu ya ada. Kalau ada pasien bekas sakit jiwa bunuh diri dipercaya mahir di entity. Ayo, apa lagi kalau bukan halu? Coba tanya Dr. Lili. Apa namanya orang yang merasa bisa berbicara dengan aneh-aneh? Paham kan? Halu. Ya, Halu kan? paham halu. Makanya. Nah kalau dia bisa bicara aneh-aneh tuh ya, kita tanya, Mama nyimpen nomor rekeningnya berapa? PIN-nya berapa?
Kalau kamu ada ATM-nya, kamu pasti bisa buka. Mama ninggalin warisan di mana? Nenek ninggalin warisan di mana? Masnya ada di sebelah mana? Sini tak gali. Nah, kalau bener ya ada gitu. Ya, tapi hampir sebagian besar enggak ada. Malah percaya sama orang-orang yang pernah bunuh diri, pernah minum obat psikiater. Ya kan tahu kalau minum obat psikiater itu golongannya apa. Iya kan? Dan kalau nggak schizofrenik, nggak mungkin kasih obat. Jadi jangan sembarangan gitu. Kadang-kadang kita ya karena kurang knowledge, kita nggak tahu, malah kita percaya sama yang aneh-aneh. Lah, gimana? Iya, Jelas ya? betul. Thank you, Dok. Dok, ada Soalnya makin, pertanyaan dari ya, Kak Emma. Ini kayaknya mm-mm. tentang pemurnian pemurnian batin ya Kak Emma ya. Harus dibaca ya Dok. Kalau misalnya suara kita direkam harus didengerin beda ya Dok. Beda. Soalnya ini tentang pemberian kekuasaan. Jadi kamu nggak bisa cuma pasif dan dengerin. Kamu harus ngomong. Ngomong bisa dua, bersuara atau dalam hati. Tapi kamu harus baca, karena ini tentang action. Apapun yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, dan kamu laksanakan akan jadi kenyataan. Ketika kamu baca pemurnian kegelapan batin, kamu mematahkan relasimu terhadap unconscious. Ya, kalau kamu cuma ngedengerin doang, itu pasif, tidak akan pernah patah. Jadi memang Siap. mesti luangin waktu. Awal mula, aku saranin baca sampai 30. Nanti kamu akan tahu. Kadang-kadang kamu nyadar, oh iya, sampai di segini sudah sama sekali nggak ada sensasi. Berarti itu udah selesai. Jelas ya? Yang pasti baca sampai sensasinya total hilang, plong, dan badanmu terasa terkonek seutuhnya. Kamu nyadar kalau tanganmu ada 10, kamu nyadar kalau jarimu ada kukunya, kamu nyadar kalau kamu punya rambut dan panjang rambutmu seberapa panjang, kamu nyadar penuh badanmu sendiri. Itu yang aku mau. Itu yang namanya plong. Jangan sampai plong tapi kayak ngapung-ngapung, kayak ngawang-ngawang, kayak di awan-awan, itu belum selesai. Itu baru layer pertama. Oke? Oke Dok. Ya. Jadi kalau kamu belajar yang namanya spirituality, energi, dan kemudian cakra, jangan harap muncul yang aneh-aneh, ya. Karena yang aneh-aneh, aku keturunan Nabi ada di RSC. Aku mampu menggerakkan lautan dan samudra ada di RSC. Aku bisa mengerahkan ilmu Dragon Ball atau memancarkan bola matahari ada di RSC. Kamu mau pilih segala bentuk versi ada di RSC. Tujuan kita belajar ini untuk mengetahui bagaimana cara kita berfungsi, bukan tambah mengong, bukan tambah sinting, bukan tambah aneh-aneh, tapi mempelajari bagaimana caranya seandainya Tuhan kasih tahu, jangan maju, stop, belok kanan, kamu bisa dengar atau enggak, itu tujuannya. Ketika kamu berdoa, Tuhan, aku minta bantuan, aku minta petunjuk, terus kamu dikasih petunjuknya, kamu bisa dengar enggak, itu tujuannya. Ya, Jadi termasuk aku melihat malaikat bersayap dengan muka ganteng seperti itu juga termasuk halu kah Dok? menurutmu halu nggak? Karena di Alkitab satu pun nggak ada yang ganteng. Hmm, halu sih Dok. Coba cari. Coba cari. Semua malaikat yang ganteng itu adalah ciptaannya Roma. Dan malaikat yang tertulis di Alkitab, semuanya itu mengerikan. Sehingga ketika dia muncul, dia harus bilang, tenanglah, jangan takut. Artinya dia nggak ganteng. Ngerti nggak? Paham ya? Malaikat itu makhluk tidak bergender. Ganteng dari mana? Dia makhluk tidak bergender. Ganteng dari mana? Berarti kamu cuma percaya beliefnya orang Roma. Jadi ada Cupid yang bentuknya bayi, ada Michael yang ganteng, ada Gabriel yang ganteng, ada Uriel yang lucu yang dan ganteng. Padahal dalam Alkitab malaikat itu tidak ada yang ganteng. Semuanya mengerikan. Makanya selalu ketika dia muncul, dia akan selalu diucapkan kata pertama, fear not. I'm not here to harm you. Fear not. Jangan takut.
Aku tidak mencelakain kamu. Jadi bedanya jelas ya. Iya, Dok. Kita itu ya kita harus mau nggak mau kita mesti belajar melihat dunia ya. Kita ini sudah jualan hantu yang serem. Popularitasnya turun, sudah tidak menghasilkan duit, dirubah jadi yang ganteng. Coba aja lihat. Dulu hantu Cina, loncat-loncat, baju resmi, muka putih. Terus popularitasnya turun, mulai dengan muka jelek, yang mukanya ada darah-darahnya. Popularitasnya turun, diganti sama yang ganteng sama Amerika. Sampai termehek-mehek kan? Si Bella sama si ganteng, ayo. Terus keluarga besar yang ganteng-ganteng dan cantik itu kan termehek-mehek kan? Habis itu interview with the vampire. Ganteng-ganteng semuanya. Jadi ketika kita ngikutin yang namanya pola-pola movie, ya bakal mirip. Padahal tidak ada yang begitu-begituan. Dalam dunia energi tidak ada yang begitu-begituan. Ya, tidak ada yang namanya vampir energi. Semakin kamu judgment, semakin kamu cepat capek. Intinya cuma itu. I am the source, bukan you are the source. Oke? Jadi ketika kita mengklaim bahwa oke, I'm the source, dan itu pun keajaiban, miracle, keberuntungan itu bisa dengan mudahnya terjadi ya, Dok. Iyalah. Nah, yang bikin kamu sulit beruntung kan kamu tadi bilang, aku tuh selalu sial sih. Ya, kamu program sendiri, kamu komplain sendiri, yang gimana? Di BCR kita belajar three tools of creations di BCR Nusantara. Ya, kamu pikir, kamu sebut, kamu actions pasti jadi. Seberapa sering kita program kayak gitu? Aku tuh nggak bisa kena angin, nanti masuk angin. Terus begitu kena angin malam, masuk angin. Ayo. Aku tuh nggak bisa kena hujan. Kata mama kalau kena hujan nanti masuk angin. Begitu kena setetes, masuk angin. Padahal mandinya shower. Terus apa bedanya shower sama hujan? Iya Dok, kan? dok, jadi kata dia, misalnya gini, tadi kan dokter bilang kan nggak ada tuh vampir energi. Apakah itu mungkin cuma sebutan aja? Karena kan kadang-kadang gini dok, kita ketemu sama orang, ngobrol sebentar tuh berasa capek gitu loh. Ya. Aduh, habis ketemu orang ini kok drain gitu. Nah, itu kayak mana penjelasannya dok? Apa yang kamu pertahanin di situ? Apa ya? Kamu nggak akan capek dengan doing nothing. Kamu hanya capek ketika kamu mempertahankan judgementmu di situ. Ketika kamu ketemu sama orang, judgementmu apa? Kan kadang-kadang kan gini dok, misalnya nggak tahu tuh saya tuh kadang ketemu sama orang duduk lagi nunggu gitu di mana gitu ya, terus tiba-tiba di sebelah ngobrol gitu kan, nanti dia ngajakin Hmm. ngobrol, nah, terus dia tiba-tiba dia curhat gitu, lalala dan sebagainya, terus aduh capek gitu Nah, denger ya gitu. kita Nah itu muncul judgement. judgement itu maksudnya gini, kan kita kan setelah mendengarkan dia curhat dan sebagainya kita berasa capek, apakah itu judgement gitu? Iyalah, judgementmu tentang curhatnya dia apa? Nah, kalau Kan kamu tertarik dengan curhatnya, kamu nggak akan capek. Kamu mah happy-happy aja ngobrol terus. eh terus kalau misalnya gini, kita habis memfasilitasi orang. Nah, Terus dia kan muter tuh, muter gitu. hmm. Terus judgementmu Makanya, apa? iya, jadinya judgement ya, Dok. Iya. Nah, kalau kamu nggak punya judgement, artinya kamu tertarik dengan orang itu, energimu nggak akan capek. Kamu capek karena kamu mengarahkan energi di tempat yang tidak tepat. Nggak ada yang Mengarahkan energi ke energi. tempat yang tidak tepat itu kayak kayak gimana maksudnya, Dok? Kamu holding negativity dalam otakmu, dan itu capek. Kalau kamu riang, kamu Oh, nggak akan capek. oh, Seringkali, oke oke. seringkali gini, kita tuh kalau diajarin I am the source, selalu lupa. Itu juga aku nggak ngerti kenapa mesti ngomong apa lagi ya. Ketika aku bilang jangan mengarahkan energimu ke tempat yang tidak tepat. Selalu kita mikirnya kamu ngasih energi ke orang lain. Aku nggak ngomong itu loh. Aku sedang membicarakan kamu mempertahankan energi negatif di kepalamu dalam berupa judgment. Untuk mempertahankan negativity itu diperlukan energi dalam jumlah yang besar sekali.
Itu yang membuat kamu capek. Beda kalau kamu riang. Beda kalau dari awal kamu ngelihatnya itu sebagai sebuah pertemuan yang menyenangkan. Beda. Ya, paham dok, dapat. Thank you dok. Paham ya? Ya. Makanya ketika kita udah, "Ih, ini orang nyebelin," ya pasti capek lah. Kamu mempertahankan itu dalam kepalamu. Ngerti ya? Makanya I am the source. Orang lain nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Hanya kamu yang bisa ngapa-ngapain dirimu sendiri. I am the source. Bahkan termasuk santet. Kalau kamu nggak percaya, nggak bisa. Pasti kamu sering nonton tuh di internet yang wah, serang, wah, gitu. Yang kena, yang percaya. Yang nggak percaya, nggak kena. I am the source. Selalu ingat itu. Oke, siap. Thank you dok. Oke? Thank you. Paham. Thank you dok. Bu Lina Oi, apakah ada pertanyaan? Raise hand? No? Kalau tidak ada pertanyaan, Dok, ini sudah jam 9:05. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya, Dok. Iya. Kan kamu yang bagian jamnya, kenapa nanya aku? Hari Oke, kamu Dok. pengen dicubit. Iya, Dok. Saya nunggu dulu, Timekeeper takut ada nanyanya satu maaf. lagi pertanyaan. Oke, kiper berfungsi sekarang. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu Oke. semua, terima kasih. Oke, dokter, terima kasih banyak. Begitu banyak Sama-sama. informasi yang dokter telah hadirkan di sesi ini. Next, kita berjumpa kembali di Selasa depan ya, Dok ya, dengan tema Boleh. yang sama, topiknya tentang meridian ya, Dok ya. Ya. Oke, dokter, terima kasih banyak Dokter David. Terima kasih banyak untuk semua Sama-sama. yang telah bergabung di kelas BCR Talk bersama Hidup Ceria malam ini. Semoga pemahaman tentang cakra hari ini membuka kesadaran kita bahwa energi kehidupan itu selalu mengalir dalam diri kita. Saat kita menjaga keseimbangannya, kita sedang merawat jiwa dan raga sekaligus. Semoga kita semua semakin selaras, tenang, dan penuh cahaya dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa bahwa Hidup Ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran Anda semua melalui berbagai modalitas yang tersedia. Jika teman-teman ingin mendalami lebih banyak lagi, silakan hubungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Jika ada pertanyaan dan berdiskusi seputar cakra, meridian, ataupun yang berkaitan dengan kesadaran, silakan Bapak Ibu bisa join ke grup WA yang tadi telah di-share oleh Kak Siska. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu di kelas BCR Talk selanjutnya, All About Chakra, Meridian, dan Entity Selasa depan. Dan semoga perjalanan kesadaran semuanya terus berkembang. Hidup ceria, hidup penuh kesadaran. Terima kasih semua, Dadah. selamat malam, selamat Sampai jumpa minggu depan. berpuasa untuk teman-teman Sampai yang jumpa. merayakan. Selamat malam. Terima kasih. Bersama kita jalani dengan ceria di komunitas kesadaran kita. Semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita. Kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari.